Sementara Mo Xuan bukan seorang insinyur jiwa, dia masih jelas tentang beberapa prinsip alat jiwa. Dia jelas tahu bahwa alat jiwa dapat dikontrol menggunakan kekuatan jiwa. Namun, ia bergabung dengan Departemen Jiwa Marshall terlebih dahulu, dan juga sangat dihargai oleh departemen itu. Meskipun dia tertarik pada alat jiwa, dia tidak pernah berani menunjukkan minatnya. Tapi kata-kata Huo Yuhao membuat dia senang. Dengan kesempatan seperti itu, dia menerima tawaran Huo Yuhao tanpa ragu-ragu. Huo Yuhao sedikit tergerak ketika dia melihat tatapan terbakar di mata Mo Xuan dan berkata, "Aku akan mengajarimu ketika kita kembali. Kamu bisa menjadi pilot untuk rencana aku." Meskipun dia berbicara dengan Mo Xuan, Huo Yuhao tidak lambat dalam tindakannya. Dia menuangkan kekuatan jiwa dengan tangan kirinya dan mengendalikan alat jiwa dengan tangan kanannya. Benteng self-driving mulai bergerak secara fleksibel, kakinya tidak terhalang di sebagian besar permukaan. Wang Qiwer dan Wang Donger mengikuti di belakangnya, dengan cepat masuk ke posisi. Mengalahkan dua binatang jiwa itu bukan masalah. Mereka hanya harus waspada terhadap dua binatang jiwa yang melarikan diri. Segera, pengepungan itu selesai dengan bantuan deteksi spiritual Huo Yuhao. The Skishaking Roar telah meraih posisi atas di dekat akhir pertempuran saat meraung. Meskipun tidak terlalu besar, kekuatannya sama menakutkannya dengan suaranya. Cakarnya meninggalkan bekas yang dalam dimanapun ia mendarat. Ledakan. The Silver Brave Beast terbang ke udara saat disambar oleh Skishaking Roar. Itu mematahkan dua pohon sebelum jatuh ke tanah. Saat Skishaking Roar melolong, matanya dipenuhi keganasan, dan tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir. Itu membuka mulutnya lebar-lebar dan mengungkapkan taringnya yang menakutkan sebelum melompat ke arah Silver Brave Beast, langsung menuju tenggorokan. Jika berhasil menyerang tenggorokan Silver Brave Beast, beast itu kemungkinan besar akan mati. Pada titik ini, Silver Brave Beast membalik dan melompat. Namun, tubuhnya sedikit tidak stabil, dan ada darah yang mengalir dari hidungnya. Terbukti, itu terluka parah. Namun, itu tetap mempertahankan ekspresi tenang, dan bahkan menunjukkan ekspresi brutal di wajahnya. Sebuah cahaya aneh bersinar dari tubuhnya saat Skishaking Roar tiba di depannya. Proyeksi redup ilusi melintas di belakangnya. Jika Huo Yuhao lebih dekat, dia akan menemukan bahwa proyeksi yang melintas di belakang punggung Silver Brave Beast sebenarnya memiliki penampilan yang sama seperti itu. Potong semua pendengaran. Huo Yuhao segera memperingatkan semua orang menggunakan deteksi spiritualnya. Setelah ini, raungan marah bergema. Kali ini berbeda. Huo Yuhao sudah berada dalam 1 kilometer dari dua binatang buas. Ketika raungan marah terdengar, gelombang suara yang belum pernah terjadi sebelumnya dilepaskan, menciptakan kekuatan yang sangat besar. Huo Yuhao memiliki jongkok untuk menyetir sendiri sebelum mengaktifkan pelindung jiwa pelindung kelas 6. Dia juga segera melepaskan armor Press Ice-nya dan memblokir untuk kedua anaknya, serta Mo Xuan. Suara itu melaju cepat. Meskipun Huo Yuhao meramalkan apa yang akan terjadi, gelombang suara tiba tepat saat dia menyelesaikan semua tindakannya. Gelombang suara mendatangkan malapetaka selama hampir 5 detik sebelum berakhir. Semua orang menutup telinga mereka dan berusaha menemukan penutup. Hanya 3 yang memiliki setidaknya 8 cincin jiwa menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk melawan gelombang suara. Huo Yuhao dan yang lainnya di benteng masih baik-baik saja. Benteng mengambil sebagian besar dampak, dan Huo Yuhao hanya merasakan kekuatan jiwanya menurun secara signifikan. Namun, dia, Mo Xuan, dan kedua anaknya tidak terluka sama sekali, karena benteng melindungi mereka. Wang Donger dan Wang Qiwer berlindung di belakang benteng. Meskipun mereka dipengaruhi oleh gelombang suara, mereka tidak secara langsung terkena itu. Kultivasi mereka juga tidak lemah, dan mereka hanya berubah sedikit pucat. The Skishaking Roar memang tipe kontrol yang sangat kuat dan keterampilan jiwa destruktif. Namun, Roman pencakar langit ini dirilis oleh Silver Brave Beast. Tidak diragukan lagi, Skishaking Roar 10.000 tahun tidak terbiasa dengan Silver Brave Beast yang 10.000 tahun. Bahkan berpikir bahwa itu telah di atas angin, dan tidak mengharapkan kemampuannya sendiri untuk digunakan melawannya. Tertangkap lengah, itu disambar gelombang suara. The Skishaking Roar sangat mendominasi ketika mengeluarkan raungan pada lawan-lawannya. Namun, ia sangat menderita karena diserang oleh keterampilan jiwanya sendiri. Gelombang suara yang menakutkan mengirim tubuhnya terbang ke udara. Lebih penting lagi, tubuhnya lumpuh karena terkena gelombang suara. Dia bahkan tidak bisa mengendalikan tubuhnya sekarang, apalagi membalas.
The Silver Brave Beast telah menanggung seluruh perjuangan untuk kesempatan ini. Itu langsung berubah menjadi seberkas cahaya perak sebelum membuat setengah putaran di udara. Ekor yang disembunyikannya keluar dari balik tubuhnya seperti palu tajam yang runcing. Itu menusuk mulut terbuka lebar Ski Shaking Roar dan menembus kepalanya. Menyerang. Huo Yuhao memberi perintah. Melalui deteksi spiritualnya, semua orang dapat diajari pada saat yang sama. The Ski Shaking Roar sudah menderita pukulan mematikan. Jika Silver Brave Beast menyerang lebih jauh, mereka tidak akan bisa mendapatkan cincin jiwanya. Tidak ada waktu lagi. Semua orang dari Akademi Shrek menyerang pada titik ini. Benteng Self Medan serba bisa berdiri dengan cepat dan meledak ke depan. 6 meriam jiwa dengan kaliber terbesar mulai memancarkan lampu merah yang intens. Keenam meriam ini adalah meriam jiwa yang sangat merusak dan meledak tinggi. Jarak efektif mereka lebih dari 500 meter. Pada saat berikutnya, 6 meriam ditembakkan pada saat yang sama. 6 peluru meriam besar yang dibentuk oleh kekuatan jiwa memotong di udara dan langsung menuju binatang Silver Brave di bawah bimbingan deteksi spiritual Huo Yuhao. Meskipun dia tidak bisa menggunakan keterampilan jiwa yang berasal dari cincin keempat dan di atas, dia bisa menggunakan alat jiwa. Tidak peduli seberapa kuat inskripsi Beast Silver Brave itu tidak mungkin menulis kemampuan alat jiwanya. Anggota kelompok yang lain lebih cepat daripada Huo Yuhao, tetapi 6 peluru meriamnya yang meledak adalah yang pertama dipukul. The Silver Brave Beast telah menusuk kepala Ski Shaking Roar. Saat ia menggerakkan ekornya yang panjang, ia pertama kali menghancurkan pita suara Ski Shaking Roar. Tanpa Ski Shaking Roar, kemampuannya sangat jatuh. Itu tidak bisa membalas bahkan jika itu mau. The Silver Brave Beast juga sangat licik. Itu mematahkan pita suara lawannya, takut lawannya akan membalas. Setelah memutus pita suaranya, ia segera menarik ekornya yang panjang. Memang, 10.000 tahun Ski Shaking Roar pulih dengan segera. Dia menutup mulutnya dan mencoba mengaum lagi. Namun, genangan darah segar keluar dari daerah di belakang punggungnya tempat darah itu ditusuk sebelum roboh ke tanah. Silver Brave Beast ingin menyerang lagi dan menjatuhkannya. Namun, kemudian diliputi oleh rasa krisis. Itu menjerit sebelum berbalik dan melarikan diri. 6 peluru meriam peledak tinggi akan mengenai itu. Huo Yuhao telah membuat perhitungan yang tepat saat dia menembakkan 6 peluru meriam. Kerang meriam ini tidak digunakan untuk menyakiti Silver Brave Beast, melainkan untuk membatasi itu. Keenam shell mengelilingi Silver Brave Beast ketika mereka mendarat di tanah. Mereka juga memisahkan Ski Shaking Roar dan Silver Brave Beast. 6 ledakan keras meledak berturut-turut. Gelombang kekuatan jiwa yang mengerikan menyapu seluruh tempat. The Ski Shaking Roar terpesona oleh ledakan. Itu terbang menuju Li Yongyue dan Zhang Lexuan. Huo Yuhao bahkan menghitung ini dengan tepat. Entah itu Zhang Lexuan, Han Ruoruo, atau Cai Meier, mereka terkesan dengan penilaian dan kendalinya. The Silver Brave Beast sudah lelah. Saat menghadapi ledakan, itu hanya bisa secara pasif menanggungnya. Namun, itu memang sangat licik. Melihat bahwa ia tidak dapat melarikan diri, ia mulai menggali tanah dan menutupi tubuhnya dengan tanah. Meskipun kekuatan ledakan dari meriam sangat besar, mereka tidak sepenuhnya berdampak pada Silver Brave Beast. Untuk semua orang dari Akademi Shrek, batasan ini cukup. Pengepungan telah selesai. Li Yongyue menggunakan Moonblade untuk mengakhiri kehidupan Ski Shaking Roar. Cincin jiwa hitam bangkit dari tubuhnya, dan Li Yongyue tumbuh sangat bersemangat. Dia mengangkat tangan kanannya di atas kepalanya dan memberikan jempol pada Huo Yuhao. Di sisi lain, Han Ruoruo adalah yang pertama menyerang setelah ledakan. Tali emas dazzlingnya tidak bisa dianggap enteng. Cincin emas turun dari langit dan benar-benar memotong semua jalan keluar. Tidak mungkin bagi Silver Brave Beast untuk melarikan diri lagi. Sederhana sejak saat ini dan seterusnya. Silver Brave Beast yang letih dan terluka bukan lagi pasangan yang cocok. Meskipun ia mencoba menggunakan prasasti itu tidak berguna, karena tidak ada yang menggunakan keterampilan jiwa mereka yang kuat. Dalam 5 menit, Huo Yuhao melompat keluar dari benteng dan membunuhnya saat itu di bawah kendali tali emas yang menyilaukan menggunakan pedang permaisuri yang tak tertandingi. Pedang permaisuri, sebelum Beast Silver Brave dapat menyelesaikan prasasti. Mereka sudah siap, tetapi Beast Silver Brave tidak. Itu juga terluka setelah bertarung dengan Ski Shaking Roar. Tidak ada celah. Semua orang dari Akademi Shrek berkoordinasi dengan sangat baik. Bukan Han Ruoruo atau Huo Yuhao yang paling efektif melawan Silver Brave Beast.
Bagaimanapun, skill jiwa tipe kontrol Han Ruo masih bisa ditiru. Jadi Huo Yuhao telah menyerang menggunakan meriam jiwa dari benteng. Wang Qiwer adalah alasan mengapa Silver Brave Beast diturunkan begitu cepat. Bagi Wang Qiwer, keterampilan jiwa tidak begitu penting. Tombak naga emasnya tidak bisa ditulisi. Dia menggunakan kekuatan murni dan teknik bertarung untuk menyerang Silver Brave Beast dan berhasil mengalahkannya. Terima kasih. Setelah membunuh Beast Silver Brave, Huo Yuhao memberi acungan jempol kepada Wang Qiwer. Wang Qiwer menjawab, ini hanya pertukaran. Aku hanya memenuhi janji aku. Tidak ada yang perlu aku syukuri. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, aku harus berterima kasih apapun yang terjadi. Setelah dia selesai berbicara, dia mengangguk, dan Huo Yuhao duduk bersila di tanah, memulai proses membimbing cincin jiwa hitam Beast Silver Brave ke dalam tubuhnya. Ini adalah wilayah inti dari hutan bintang besar Dou. Semakin cepat ia menyerap cincin jiwa, semakin baik. Baik dia maupun Li Yongyue tidak menunda, dan mereka berdua memulai penyerapan mereka. Meskipun mereka mungkin menyerap keterampilan jiwa yang tidak mereka inginkan, itu tidak mungkin terjadi. The Silver Brave Beast dan Skisha King Roar bukanlah Beast Soul yang seimbang dalam semua aspek. Mereka masing-masing memiliki satu kemampuan bawaan yang kuat. Untuk Master Jiwa, mereka kemungkinan besar menyerap kemampuan terkuat dari makhluk jiwa sebelum mereka menyerap keterampilan jiwa lainnya. Li Yongyue dan Skisha King Roar tidak sepenuhnya kompatibel, dan karenanya tidak mungkin baginya untuk menyerap keterampilan jiwa yang lebih lemah karena kompatibilitas yang lebih tinggi. Sedangkan untuk Huo Yuhao, prasasti adalah yang paling cocok untuknya. Selain itu, kekuatan spiritual Huo Yuhao sangat bagus. Ini berarti bahwa ia memiliki beberapa bentuk kontrol selama proses penyerapan, dan tidak harus bergantung pada keberuntungan. Dia bisa membimbing kekuatan terbesar untuk bergabung dengan tubuhnya, dan itu juga tidak akan menjadi masalah besar baginya. Perlindungan. Semua orang berkumpul untuk melindungi keduanya yang menyerap cincin jiwa mereka. Mo Xuan dan kedua anaknya tidak meninggalkan benteng alat jiwa. Itu adalah tempat paling aman bagi mereka. Selama proses penyerapan, perbedaan kekuatan fisik perlahan terungkap. Dalam hal kultivasi, Li Yongyue 10 peringkat lebih tinggi dari Huo Yuhao, dan menyerap cincin jiwa ke-6-nya. Namun, ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara kekuatan fisik mereka. Kedua binatang buas itu memiliki kultivasi sekitar 30.000 tahun. Huo Yuhao hanya membutuhkan 2 jam untuk menyerap cincin jiwanya, tetapi Li Yongyue membutuhkan waktu hampir 6 jam sebelum dia berhasil. Untungnya, wilayah inti memiliki manfaatnya. Mereka tidak tahu apakah mereka berada di wilayah Silver Brave Beast atau Skisha King Roar, tetapi bahkan setelah 2 binatang jiwa mati, tidak ada binatang jiwa lain yang datang ke daerah itu. Meskipun mereka butuh waktu cukup lama untuk menyerap cincin jiwa, mereka tidak mengalami kesulitan. Mata roh Huo Yuhao akhirnya mendapatkan cincin jiwa kelima mereka. Dari saat ini dan seterusnya, dia bisa benar-benar disebut Raja Jiwa. Setelah penyerapan selesai, Chai Mei-er dengan cepat mengeluarkan perintah kepada semua orang sebelum mereka berdua bahkan bisa menguji keterampilan jiwa baru mereka. Mundur. Meskipun dia adalah Doulo berjudul, dia masih gelisah, karena mereka berada di wilayah inti hutan. Saat ini, langit mulai gelap. Chai Mei-er tidak berani menghabiskan malam di wilayah inti. Tidak peduli apa, lebih baik bagi mereka untuk mundur ke wilayah hibrida terlebih dahulu. Mereka sangat beruntung kali ini, dibandingkan dengan kemalangan yang menimpa mereka sebelumnya. Tidak hanya mereka berhasil menemukan binatang jiwa yang cocok untuk dibunuh, tetapi mereka juga tidak menemui banyak masalah saat mereka mundur. Mereka berlari sampai tengah malam, hanya berhenti setelah mereka berada jauh di wilayah hibrida. Mereka bertemu beberapa binatang buas di sepanjang jalan, tetapi mereka tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Mereka beristirahat untuk malam itu dan melanjutkan keesokan paginya, bergerak secepat mungkin menjauh dari wilayah inti. Mereka membutuhkan waktu kurang dari 2 hari untuk meninggalkan Great Star Dou Forest. Kami akhirnya keluar. Li Yongyue berseru. Setelah bergegas keluar dari hutan dan melihat hamparan rumput yang luas, semua orang dari Akademi Shrek merasa seolah-olah mereka telah kembali ke dunia nyata. Ya, mereka akhirnya keluar setelah cobaan beberapa hari terakhir. Setiap orang yang membutuhkan cincin jiwa juga berhasil mendapatkan cincin jiwa mereka. Semua orang merasa lega ketika tubuh mereka melepaskan ketegangan yang mereka pegang. Bahkan Chai Mei-er memiliki perasaan yang sama. Meskipun keberuntungan ada di pihak mereka, perjalanan mereka tidak sepenuhnya mulus.
Merupakan keajaiban bahwa seluruh tim dapat berhasil mundur setelah berhadapan dengan saudara-saudara Zhong. Chai Meier tersenyum dan berkata, "Baiklah, jangan terlalu santai. Belum terlambat untuk merayakan ketika kita kembali ke akademi. Ayo cepat kembali ke akademi sebelum gelap. Semakin awal kita kembali, semakin awal kita bisa santai." Iya, semua orang mengakui kata-katanya, suara mereka dipenuhi kegembiraan. Huo Yuhao menghela nafas dalam hatinya. Kultivasinya telah meningkat secara signifikan selama beberapa tahun terakhir. Apakah itu kemampuannya sebagai guru jiwa atau insinyur jiwa? Ia telah membuat peningkatan yang signifikan. Namun, dia menyadari betapa dia kurang dalam banyak aspek selama perjalanan melalui Great Stardew Forest. Untungnya, mereka belum bertemu dengan makhluk jiwa yang sangat kuat di wilayah inti. Jika mereka bertemu dengan Beast 100.000 tahun, itu akan menjadi krisis yang harus dihadapi seluruh tim bersama-sama. Dalam waktu dekat, persyaratan mereka untuk cincin jiwa akan semakin ketat seiring kultivasi mereka tumbuh. Namun, dia tidak akan mendapatkan bantuan tim yang kuat setiap saat. Kemampuannya masih kurang. Setelah kekecewaan sesaat, Huo Yuhao mulai menjadi bersemangat. Meskipun ia telah menghadapi banyak ancaman dalam perjalanan ini, ia juga mendapat banyak manfaat. Seperti yang telah diantisipasi, keterampilan jiwa kelima adalah prasasti Beast Silver Brave. Bukan hanya ini, tetapi dia bahkan membawa kembali 2 anak beruang Dark Golden Terror Claw. Kedua anaknya masih sangat lekat. Selain itu, mereka telah tumbuh jauh lebih besar setelah hanya beberapa hari. Rambut mereka hitam pekat, dan mereka tidak lagi kesulitan berjalan. Mereka memang binatang buas kelas 1 dan teratas. Mereka akan segera memiliki kekuatan tempur. Mereka bahkan memperlakukan Huo Yuhao sebagai ayah mereka. Ketika orang lain mendekati mereka, mereka akan membuka gigi. Tidak hanya dia bisa dekat dengan mereka, tetapi mereka juga sangat bergantung padanya. Selain 2 anaknya, Huo Yuhao juga mendapatkan 3 tulang jiwa. Tulang-tulang jiwa ini berasal dari pemilik keterampilan fusi jiwa bela diri 3 arah, 3 kera serigala. Dia sudah tahu apa yang ingin dia lakukan dengan 3 tulang jiwa ini. Dia akan menyimpan 1 untuk dirinya sendiri dan memberikan yang lain untuk Wang Qiuer. Yang terakhir akan disumbangkan ke akademi. Jika Donger menginginkannya, dia akan memberinya tulang jiwanya. Jika dia tidak menginginkan tulang jiwa, dia akan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Lagi pula, tulang jiwa tambahan dapat meningkatkan kemampuan para penguasa jiwa. Huo Yuhao sangat senang melihat teleportasi instan kera serigala di tulang jiwa. Tidak peduli kapan keterampilan ini muncul, itu dianggap sebagai keterampilan ilahi. Rasanya seperti memiliki kehidupan lain. Semua orang bergerak sangat cepat ketika mereka bergegas kembali ke akademi. Sebelum matahari terbenam, mereka akhirnya melihat kota yang akrab dan gerbang ke akademi. "Ah, kami akhirnya kembali." Li Yongyue berteriak seolah-olah dia adalah ventilasi. Setelah ini, dia mulai tertawa. Dia sangat puas dengan apa yang dia dapatkan dalam perjalanan ini. Sebagai master jiwa tipe agility, Ski Shaking Roar adalah keterampilan jiwa yang eksplosif. Selain itu, keterampilan jiwa memiliki beberapa tingkat kemampuan kontrol. Itu pasti akan mempengaruhi perkembangannya di masa depan. Berbicara relatif, cincin jiwa Wang Qiuer dan Mo Xuan lebih buruk. Cincin jiwa Mo Xuan sedikit lebih baik daripada Qiuer. Lagi pula, dia menggunakan keterampilannya dalam jarak jauh, dan itu mencakup area yang sangat luas. Adapun Wang Qiuer, Bloodlust-nya tampak sedikit lebih lemah. Satu-satunya hal yang mengesankan mungkin adalah kultivasi 50.000 tahun Bloody Baboon King. Bagaimanapun, dia telah memperoleh cincin jiwa 50.000 tahun. Semua orang bergegas ke Akademi Shrek, kecuali Wang Qiuer dan Chai Meier. Wang Qiuer agak bingung ketika dia melihat mereka semua. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Chai Meier datang di sampingnya. Dia tersenyum dan bertanya, "Qiuer, ada apa? Apakah kamu pikir mereka terlalu dekat dengan sekolah? Aku percaya itu akan terjadi padamu suatu hari. Akademi itu seperti rumah semua orang. Mulai sekarang, ini akan menjadi rumah kamu. Bukankah ini acara perayaan, sekarang setelah kita kembali dari suatu tempat yang berbahaya?" "Iya." Wang Qiuer mengangguk sedikit dan mengikuti Chai Meier ke akademi. Semua orang masih bersemangat ketika mereka tiba di pantai Danau Sigot. Setelah itu, mereka memamerkan gerakan masing-masing dan bergegas ke arah Pulau Sigot. Huo Yuhao memegang tangan Wang Dong'er.
Sebelum dia terbang menuju Pulau Dewa Laut, dia memutar kepalanya untuk menatap Wang Qiwer. Dia juga memberinya acungan jempol. Setelah itu, dia terbang bersama Wang Dong'er. Sayap Dewi kupu-kupu Wang Dong'er menyebar lebar. Huo Yuhao mengangkat tangannya dan dibawa bersama. Jari-jari kakinya menyapu permukaan air dan membentuk bidang-bidang es. Ketika mereka saling memandang mata, mereka bisa melihat bayangan mereka sendiri. Nyaman dan nyaman saat kembali ke rumah, mereka melanjutkan menuju Pulau Sigot. Wang Qiwer hanya terangkat setelah mereka jauh darinya. Dia juga menuju Pulau Dewa Laut. Chai Meier tersenyum ketika dia melihat betapa bersemangatnya mereka. Namun, baginya, misi ini belum berakhir. Dia masih harus melaporkan semua yang terjadi pada akademi. Ini terutama benar karena mereka telah mendapatkan banyak hadiah mengejutkan selama perjalanan ini. Ada banyak hal yang tidak bisa dia tunda dalam pelaporan. Setelah mendarat di Pulau Sigot, Huo Yuhao dan Wang Dong'er bergegas ke Paviliun Dewa Laut. Mereka masih tinggal di sana, dan akademi tidak berencana untuk mengubahnya. Mereka juga cukup senang untuk terus tinggal di sana. Bagaimanapun, Paviliun Dewa Laut dibangun menggunakan batang pohon emas. Energi vital langit dan bumi cukup menyehatkan di Paviliun Dewa Laut, dan sangat bermanfaat bagi kultivasi mereka. Aku lelah. Setelah memasuki kamarnya, Wang Dong'er berbalik dan melompat ke pelukan Huo Yuhao. Dia memeluk pinggangnya dengan erat. Huo Yuhao tersenyum lebar. Dia benar-benar kelelahan juga, dan hampir tertidur. Ayo istirahat sebentar. Huo Yuhao memeluknya dan duduk di samping tempat tidur. Wang Dong'er secara alami duduk di pahanya dan menyandarkan kepalanya di bahunya. Tangannya memeluknya dengan sangat erat. Huo Yuhao tidak memiliki niat jahat meskipun dia memeluknya. Hanya ada cinta murni, seolah-olah dia dengan lembut memeluk hartanya yang paling berharga. Yuhao, akhirnya kita sampai di rumah. Akan sangat bagus jika kita bisa hidup di sini selamanya. Wang Dong'er menghela nafas. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, jika kamu mau, aku bisa tinggal di sini bersamamu seumur hidup kita. Wang Dong'er mengangkat kepalanya untuk menatapnya sebelum jatuh kembali ke pelukannya. Namun, Huo Yuhao terpikat oleh tatapan manisnya. Dia memeluknya lebih erat. Dong'er, bagaimana dengan dua orang ini? Mereka terlalu melekat. Mereka juga tidak bisa tinggal di area Dual Beast. Sepertinya mereka harus tetap dengan aku untuk beberapa waktu. Namun, aku tidak bisa tetap di sini selamanya, kami masih memiliki banyak hal untuk dilakukan. Apa yang harus aku lakukan? Saat dia melihat dua anak yang tidak bahagia yang dia tempatkan di tanah untuk memeluk Wang Dong'er, Huo Yuhao merasa sangat tak berdaya. Ya, jawab Wang Dong'er lembut. Huo Yuhao mengulurkan tangan dan menunjuk kedua anaknya. Tiba-tiba, mereka mulai melompat ke arahnya. Mereka menggunakan tangannya sebagai pendukung dan berjuang untuk mengambil tempat yang bagus. Itu adalah adegan yang lucu. Siapa yang menduga dua orang imut ini akan menjadi makhluk jiwa paling menakutkan di masa depan? Ketika kalian berdua lebih tua, aku akan mengirimmu kembali ke hutan Great Stardow. Kamu termasuk di sana. Huo Yuhao tersentuh di daerah terlembut hatinya, mungkin karena kedua anaknya terlalu manis. Dia benar-benar ingin mengirim kembali dua beruang Dark Golden Terror Claw ini, meskipun mereka adalah harta yang tak ternilai bagi tuan jiwa lainnya. Dong'er, apakah menurutmu itu ide bagus bagiku untuk mengirim mereka kembali? Ya, jawab Wang Dong'er. Huo Yuhao tersenyum puas. Aku tahu kamu akan setuju denganku. Apakah kamu tahu bahwa kamu sangat baik? Keberuntungan aku untuk bersama dengan kamu. Selama periode waktu ini, aku akhirnya beradaptasi. Setiap hari, rasa kebahagiaan yang berbeda akan muncul di hati aku, dan itu semua karena kamu. Kata-kata romantis menyentuh Huo Yuhao tidak memberinya jawaban. Oh? Huo Yuhao menunduk. Yang dia lihat hanyalah bulu matanya yang menempel di bagian bawah matanya. Wang Dong'er seperti seekor kucing yang patuh menyelimutinya. Dia tidur dengan sangat nyaman. Satu sisi bibir merahnya yang halus bahkan ternoda oleh air liur. Sepertinya dia meneteskan air liur. Huo Yuhao dipenuhi dengan penyesalan saat dia melihatnya seperti itu. Dia dengan hati-hati meletakkannya di tempat tidur sehingga dia bisa tidur lebih nyaman. Namun, dia membalik dan memeluk pinggangnya dengan erat. Dia tidak akan membiarkan dia pergi. Hot hot. Kedua anaknya berteriak-teriak sedih.
Mereka tampaknya menyalahkan Wang Dong'er karena merebut tempat mereka. Huo Yuhao membentak, kalian berdua akan tidur di lantai. Apakah kamu tahu apa artinya tidak melihat kejahatan? Saat dia berbicara, dia menggunakan kakinya untuk menarik selimut dan menutupi Wang Dong'er dan dirinya sendiri. Dia mengulurkan lengannya sebagai bantal untuknya dan sedikit menyesuaikan posturnya sehingga dia bisa tidur lebih nyaman. Sosok mungilnya terselip di pelukannya. Huo Yuhao tersentuh dan dengan lembut membelai wajah halus Wang Dong'er. Dia bahkan mematuk dahinya dengan ciuman sebelum menutup matanya. Huo Yuhao tidak memperhatikan bulu matanya bergerak sedikit saat napasnya melambat. Dia bahkan menyeringai di salah satu sudut mulutnya. Benar-benar pingsan, mereka tidur sampai siang hari berikutnya. Huo Yuhao adalah yang pertama kali terbangun. Dia tidak pernah merasa bahwa tidur begitu nyaman sebelumnya. Bahkan ada batu lunak di tangannya. Tunggu, batu? Huo Yuhao membuka matanya tanpa sadar, dan melihat sesuatu yang menyebabkan jantungnya berpacu. Wang Dong'er masih dalam pelukannya, tetapi posisi mereka telah berubah dibandingkan dengan malam sebelumnya. Kaki ramping Wang Dong'er melilit kaki kanannya. Tangan kirinya melilit lehernya, dan seluruh tubuhnya menempel padanya. Rambutnya yang biru pucat ada di belakangnya. Ketika sinar matahari menembus jendela, ia memancarkan cahaya misterius namun menyilaukan. Postur tidurnya sedikit tidak pantas, yang menyebabkan kemejanya berantakan. Setengah bahunya menunjukkan kulitnya yang lembut dan halus. Klavikulanya tidak terlalu jelas, tapi itu indah, membentuk busur bundar. Lebih jauh di bawah? Dia tidak bisa melihat lebih jauh di bawah. Huo Yuhao tanpa sadar menelan ludahnya. Kaki Wang Dong'er melilit kakinya, yang setara dengan dia menempatkan salah satu kakinya di antara kakinya. Tidak hanya kakinya ramping, tetapi mereka juga bulat dan kenyal. Selain itu, dia bahkan merasakan bagian dari tubuhnya yang sangat misterius, tetapi menarik. Meskipun dia masih berpakaian, Huo Yuhao adalah pemuda yang mengamuk. Tubuhnya mulai bereaksi terhadap rangsangan ini. Apa yang aku lakukan? Aku terlalu tak tahu malu. Huo Yuhao merasa malu saat dia bergeser untuk menyesuaikan bagian tertentu dari tubuhnya. Namun, Wang Dong'er bergerak bersamanya. Pahanya membelai dengan lembut saat dia bergerak. Kaki Huo Yuhao menegang, dan dia tersentak bangun. Dia bisa dengan jelas merasakan bagian dari tubuhnya yang tumbuh dalam ukuran. Aku tidak bisa melakukan ini. Huo Yuhao mengutuk dirinya sendiri dan mencubit pinggangnya dengan tangan kanannya. Rasa sakit yang kuat menelan seluruh tubuhnya, dan dia akhirnya menekan dorongannya. Aku tidak bisa terus melakukan ini. Tapi aku juga bukan orang suci. Dong'er, kamu memaksaku untuk melakukan kejahatan. Aku harus membunuh pikiran ini. Saat dia memikirkan ini, dia perlahan menarik baju Wang Dong'er untuk merapikannya. Namun, lengkungan bundar mulai menjadi lebih jelas dan lebih jelas ketika ia mencoba menarik kemejanya. Belahan dada Wang Dong'er terungkap. Huo Yuhao terpesona oleh belahan dadanya dan dia terus menatapnya. Dia ingin menarik kembali pandangannya, tetapi dia tidak bisa. Mata Wang Dong'er terbuka pada saat ini. Dia beringsut lebih dekat dan menatap Huo Yuhao. Apa yang dia lihat? Dia melihat ekspresi bingung, air liur yang meneteskan air liur, dan tegukan bejat. Dia juga melihat tangan yang menarik bajunya. Kamu? Pupil Wang Dong'er menyusut. Pada saat berikutnya, Huo Yuhao dipukul oleh kekuatan besar, dan terbang dari tempat tidur. Untungnya, Wang Dong'er tahu bahwa itu adalah Huo Yuhao, dan dia menahan sedikit dengan tendangannya. Huo Yuhao merasa sedikit lemah saat dia bergumam, kesalahpahaman, sepertinya dia tertangkap basah. Hot hot. Dua teriakan terdengar bersamaan. Huo Yuhao jatuh dari tempat tidur, tetapi dia tidak merasakan sakit. Seolah-olah sesuatu yang lunak telah menghancurkan kejatuhannya. Ketika dia berguling dari apapun yang ada di bawahnya, dia melihat dua anak beruang Dark Golden Terror Claw menatapnya dengan marah. Mereka hampir menangis. Mereka secara tidak sengaja terluka. Jika mereka cukup dewasa, mereka pasti akan menyesali kenyataan bahwa Huo Yuhao telah melibatkan mereka. Dong'er, dengarkan penjelasan aku. Huo Yuhao merangkak dari lantai dengan tergesa-gesa. Dia mengambil kedua anaknya dan mencoba menenangkan mereka ketika dia melihat Wang Dong'er dengan cemas. Wang Dong'er juga melompat dari tempat tidur pada saat ini. Dia memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan lembut, "Idiot." Ketika dia mengatakan ini,
dia berbalik dan pergi. Dia bahkan tidak menutup pintu di belakangnya. Ini, aku merasa sangat difitnah. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku bahkan mencubit diriku sendiri. Lihat, pinggangku semua memar. Donger, jangan salah paham. Huo Yuhao merasa sangat sial pada saat ini. Dia tidak mungkin melampiaskan frustrasinya. Ini adalah paviliun Dewa Laut. Jika dia mengatakan sesuatu, para tetua akan tahu bahwa dia telah tidur dengan Wang Donger sepanjang malam. Namun, belahan dada Wang Donger yang putih, bulat, dan halus benar-benar. Saat dia mengingat ini, Huo Yuhao mulai merasa kurang difitnah. Meskipun itu adalah kesalahpahaman, dia masih melihatnya. Hehe, dia melihatnya dan bahkan mengingatnya. Kedua anaknya mudah puas setelah Huo Yuhao memberi mereka daging yang enak. Setelah selesai makan, mereka langsung tidur. Huo Yuhao hanya berhasil melarikan diri setelah melakukan ini. Dia mengunci pintunya dan dengan cepat pergi untuk menemukan Wang Donger. Ketuk, ketuk, ketuk. 3 ketukan di pintu. Huo Yuhao menyesuaikan pola pikirnya sampai dia terlihat sangat jujur. Terbukti, dia siap menerima hukuman apapun. Pintu terbuka. Wang Donger terlihat sangat menarik setelah dia mandi dan berganti pakaian. Meskipun dia melihatnya setiap hari, dia masih bingung ketika melihatnya lagi. Dia tanpa sadar berkata, "Donger, kamu benar-benar cantik."